Hai Bunda, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Arvisa. Apa kabar nih Bunda dan teman-teman semua di sini? Semoga sehat-sehat ya, dan urusan kita semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Alhamdulillah hari ini aku kedatangan teman seperjuangan aku. Seperti biasa ya Bun, kalau misalnya ketemu sama ibu-ibu muda kayak gini ya ujung-ujungnya tetap ke dapur. Walaupun lebih bermakna karena ada ketawa-tawanya gitu. Nah, sambil nemenin aku berkegiatan dan juga aku masak-masak, aku mau sharing ke teman-teman semua 5 langkah menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. 5 langkah ini sendiri udah aku terapin di kehidupan aku sehari-hari nih Bun. Dan alhamdulillah aku ngerasain banget dampak positifnya. Kalau misalnya aku sedih tuh udah bukan sedih lebay lagi, tapi sedih yang memang wajar aja. Dan untuk melewati masa-masa sedih itu juga lebih cepat, karena memang aku sudah menerapkan 5 langkah ini. Langkah pertama untuk menjadi ibu rumah tangga yang jauh lebih bahagia, yaitu sesekali menomorsatukan diri sendiri. Yang aku rasain nih Bun, dan mungkin rata-rata ibu rumah tangga juga setelah menikah pasti menomorsatukannya kalau nggak anak ya suami, iya nggak Bun? Padahal sesekali menomorsatukan diri sendiri itu nggak salah sama sekali, dan itu tuh menurut aku penting banget ya Bun. Contohnya sendiri ini sering terjadi di kehidupan aku sebelumnya sebelum aku menerapkan hal ini nih Bun. Contohnya kalau misalnya aku sama pak suami lagi di luar rumah dan misalnya lagi mau cari makan gitu ya Bun. Aku lagi pengen makan A nih, sedangkan pak suami lagi pengen makan B. Aku langsung aja ngalah kayak ya udah nggak apa-apa, ikutin aja yang ayah mau gitu. Padahal di situ tuh aku lagi pengen banget makan A. Nah, pasti dong Bun, Bunda-bunda semua di sini juga pernah ngerasain masa dimana berbeda pendapat ya Bun sama Pak Suami. Entah itu hal kecil atau hal besar, tapi penting banget sesekali menomorsatukan diri sendiri, karena itu tuh lebih kita merasa dihargai ada di keluarga ini. Kita juga dianggap ada di keluarga ini, sehingga ke kitanya juga lebih bahagia gitu untuk bersatu bersama Pak Suami dan anak. Dari tadi aku nyerocos terus nih Bun. Barangkali ada yang salvok, ini aku masak apa sih Bun? Ini aku lagi masak lumpia basah ya. Aku udah pernah share juga resepnya di YouTube aku, nanti bakal aku kasih linknya di deskripsi box. Barangkali bunda-bunda semua di sini juga mau bikin lumpia basah enak tapi simple. Lanjut aja, kita ke langkah kedua agar menjadi ibu rumah tangga bahagia. Nah, langkah kedua ini termasuk yang sangat penting banget buat aku, yaitu memiliki waktu sendiri Bun. Nah, untuk memiliki waktu sendiri ini, bunda-bunda bisa banget nih bicarain baik-baik dengan suami untuk menjelaskan bahwa memiliki waktu sendiri itu bukan berarti kita melupakan keluarga, tapi memiliki waktu sendiri itu adalah menjaga kewarasan ibu rumah tangga ya. Walaupun ya Bun, kayaknya apa sih menjaga kewarasan? Bukan berarti kita nggak waras, tapi memang menjaga kewarasan ibu rumah tangga itu penting banget agar kita tuh tetap bisa happy ada di keluarga. Walaupun 1 atau 2 jam untuk memiliki waktu sendiri itu bener-bener ngaruh banget ke kehidupan aku. Sekedar 1 minggu sekali atau bahkan minimal 1 bulan sekali lah Bun, pergilah sendiri, bener-bener happy tanpa mikirin anak atau tanpa mikirin suami. Mudah-mudahan bunda-bunda semua di sini juga bisa membicarakannya baik-baik dengan suami dan akhirnya bisa diberi space untuk memiliki waktu sendiri untuk sekedar menyenangkan diri sendiri ya. Langkah ketiga adalah memiliki teman seperjuangan. Nah, kalau misalnya aku saat itu lagi nggak bisa nih untuk memiliki waktu sendiri, sekedar memiliki teman seperjuangan, akhirnya kita kumpul-kumpul kayak gini, masak-masak kayak gitu tuh udah bikin seneng banget kok Bun. Jadi menurut aku penting juga untuk memiliki teman seperjuangan. Jadi ketika misalnya butuh teman curhat tuh kita bisa saling curhat dan saling mengerti satu sama lain, karena kita punya pengalaman yang sama dan ada di posisi yang sama. Jadi walaupun misalnya kita main tuh cuman sekedar di rumah, sekedar masak-masak kayak gini sambil jagain anak, tapi kalau punya teman seperjuangan itu kerasanya lebih beda aja gitu Bun. Jadi ngerasanya bahwa kita tuh gak sendirian gitu. Dari tadi kita udah mikirin diri kita sendiri nih. Langkah selanjutnya menjadi ibu rumah tangga bahagia adalah memiliki waktu bersama suami. Aku sama Pak Suami sendiri udah nerapin ini berbulan-bulan sebelumnya. Jadi setiap bulan itu selalu ada waktu sehari bahwa aku sama Pak Suami misalnya 3 jam keluar berdua gitu Bun.
Aku tuh bener-bener ngerasain banget hal positifnya itu. Aku sama suami bener-bener ngerasain lagi kayak masa-masa dimana pernikahan awal jadi bahagia, jadi makin cinta, menumbuhkan lagi rasa cinta, menumbuhkan lagi rasa sayang. Nah, kalau aku lagi pengen berduaan sama Pak Suami, biasanya anak aku titipin di rumahnya mertua. Nah, biasanya aku titipinnya itu di saat jam tidurnya dia, jam tidur siang. Atau misalnya kalau misalnya dia nggak ingin tidur, biasanya diajak jalan sama mertua. Aku juga sangat bersyukur punya mertua yang baik, jadi ngerti kalau misalnya aku dan suami lagi pengen berduaan. Nah, bunda-bunda juga bisa nih bicarain baik-baik sama Pak Suami, utarain hal ini dan jelasin baik-baik. Semoga bunda juga bisa memiliki waktu berduaan bersama suami. Nah, selain memiliki waktu bersama suami, kita juga harus memiliki waktu bersama anak. Atau bisa dibilang family time ya bun, jadi bunda, suami, dan juga anak main gitu. Nah, family time ini sendiri bukan hanya bikin bahagia seorang ibu ya, tapi bikin bahagia semua keluarga. Jadi benar-benar kita juga saling membahagiakan satu sama lain. Misalnya nggak bisa keluar pun kita bisa banget nonton bareng di rumah bersama keluarga ya bun. Jadi bener-bener quality time gitu, tanpa gangguan apapun, saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain. Jadi benar-benar membangkitkan lagi rasa-rasa sayang, rasa-rasa cinta, sehingga kita tuh benar-benar bahagia ada di keluarga. Nah, ini nih contoh dari memiliki teman perjuangan dan juga memiliki waktu bersama anak. Jadi kita tuh main sama anak kayak gini, benar-benar quality time, benar-benar saling happy satu sama lain. Semoga bunda-bunda semua bisa ambil sisi positif dari video ini dan juga bisa mengambil 5 langkah menjadi ibu rumah tangga bahagia dengan mendiskusikan baik-baik bersama suami ya. Makasih banyak buat bunda-bunda semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Amin. Terima kasih banyak ya bunda. Semoga kita semua bisa menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.